Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di labor ini untuk mengikuti kegiatan saya, karena ini merupakan kegiatan saya yang salah satu syarat untuk tugas akhir saya dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 3 bulan ini. Ini ada tugas akhir saya, tapi nanti sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah guru PJOK di SMP Negeri 2 Padang ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya karena saya sudah lebih kurang 2 tahun di sini. Saya melakukan presentasi ini merupakan RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang dilaksanakan oleh Kemendikbud langsung. Ini merupakan tugas akhir saya, salah satunya ya, karena apa yang saya dapat dan saya pelajari selama ini di kegiatan saya di PKG PJOK itu harus diimbaskan atau disampaikan kepada rekan-rekan guru sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Sebelumnya kita mulai dengan pembukaan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah agar memberikan wejangan atau saran kepada kita semua atau kepada saya khususnya dalam menjalani PKG PJOK ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Susinawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, saya juga Bapak Terdangku, dihormati Ibu Dewi selaku peserta yang sekarang sedang melaksanakan PKG PJOK. Bersama-sama dengan Kepala yang kami rahmat hidayah, saudara-saudara kita sekalian, sehingga kesempatan pagi bulan ini kita bisa sama-sama pada ruangan ini dan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam Rasulullah satukan dan guru kita yang besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga kita adalah sahabat yang tidak boleh dijamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan PKG PJOK. Menurut PKG PJOK ini SMP kita mengenai Ibu Dewi ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelajaran dan kesehatan yang nantinya hasil dari PKG ini mungkin bisa kita pakai di sekolah kita. Namun dalam PKG ini sudah berjalan beberapa bulan, yang pasti di situ ada namanya RTL, yaitu rencana tugas lanjutan, di mana RTL ini tindak lanjut dari kegiatan PKG. Setelah mendapat pelajaran dan ilmu dari kegiatan, apa yang akan dilakukan, rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan nanti di sekolah. Nah, ini RTL yang sudah dikerjakan oleh Bu Dewi ini akan dipaparkan kepada kita sekalian. Nantinya kita akan mendengarkan RTL ini dan memberi masukan, memberi saran, masukan agar tentang lanjut yang dibuat oleh Bu Dewi ini akan lebih sempurna, sehingga yang pasti bisa dilaksanakan di sekolah dan selanjutnya bisa menjadi syarat dan melakukan PKG oleh Ibu Dewi. Jadi mari kita dengarkan, kita simak, dan nanti apabila mungkin ada saran kita berikan saran kepada Ibu Dewi. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Sulis selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Padang sudah memberikan
saran juga wejangan kepada kita supaya kita lebih baik ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai presentasi saya tentang RTL atau rencana tindak lanjut pelajaran PJOK, sebelumnya kita semangat dulu ya. Coba kalau saya ucapkan misal olahraga, jawabannya jaya, 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 3 kali jayanya. Ya Bapak Ibu ya, tapi dengan semangat. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Lagi untuk tepuk PJOK, tepuk PJOK. P J O K. Oke? Sambil berdiri Bapak Ibu, sambil berdiri supaya kita lebih semangat sebelum mendengarkan presentasi saya nanti. Tepuk PJOK. P J O K. Sekali lagi, tepuk PJOK. P J O K. Nah, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, kita mulai presentasi saya hari ini. Judul dari presentasi saya hari ini, berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar. Nah, ini juga terkait dengan kombel yang ada di sekolah kita. Saya mengambil tentang turnamen futsal. Kenapa saya mengambil futsal? Karena antusiasme anak-anak kita itu mengarah ke bola besar, terutama khususnya bola kaki. Karena kita lapangan bola kaki tidak ada, kita sudah ada lapangan basket yang bisa kita gunakan lagi, kita manfaatkan untuk ke futsal karena lebih kurang ukurnya agak sama dengan lapangan basket ya untuk futsal. Dan rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Ya, ini juga sebenarnya berhubungan dengan proyek atau P5 yang ada di sekolah kita karena pelaksanaannya itu lebih kurang 2 mingguan ya. Dengan berbasis SEM atau model edukasi ya, sport education model SEM itu. Oke, berikutnya. Ya. Latar belakang itu dimulai dari SEM. Jadi sudah saya bukan tadi, SEM itu Sport Education Model yang menggunakan salah satu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar. Nah, di sini kenapa disebutkan pengalaman belajar? Untuk SEM ini anak-anak kita tuntut mereka sendiri yang membuat program, mereka yang menjadi panitia, mereka yang menjadi wasit, mereka yang menjadi peserta dan merancang semua kegiatan tersebut. Ya, nanti kita arahkan. Nah, nanti saya juga bekerjasama dengan seluruh guru yang ada di sekolah kita, baik itu wali kelas, guru mapel, atau guru yang tidak menjadi wali kelas ya, seperti guru BK, guru PKN, dan guru agama. Ya, saya lanjutkan. Selain menjadi pemain tadi ya, murid dapat mengambil peran sebagai wasit, manajer, pelatih, dan pencatat skor. Semuanya itu kita serahkan kepada seluruh peserta didik kita. SEM ini juga memberikan kesempatan kepada siswa kita itu untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi dalam bermain, itu yang menjadi mainnya nanti. Kemudian SEM juga bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang bebas dan melibatkan murid dalam memberikan saran, pilihan, dan kepemilikan, memberdayakan murid saat program dilaksanakan. Ya, berikutnya. Nah, SEM yang akan dilaksanakan adalah nanti turnamen futsal ya antara kelas di SMP Negeri 2 40 Dangku sesuai dengan hasil diskusi nanti kita seluruh guru dan seluruh guru. Kemudian dari hasil kita tadi kita mengidentifikasikan aset-aset yang ada di sekolah. Tadi sudah sebutkan tadi kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah, salah satunya lapangan basket yang dijadikan sebagai lapangan futsal. Terus itu sampai dengan mengadakan turnamen futsal, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan belajar dan keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen futsal dipilih karena ada banyaknya minat murid tadi ya, saya sampaikan terhadap sepak bola dari hasil survei dan perwakilan murid setiap kelas. Berikutnya, tujuannya itu supaya siswa yang menjadi berakhlakul karimah menjadi bugar, sehat, gembira, dan berprestasi tentunya. Serta pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati mereka nanti. Juga menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Berikutnya, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya itu yang pertama, capaian tujuannya pemahaman tentang aturan bermain futsal,
pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik futsal, sportivitas dan kerjasama tim dan kepemimpinan serta tanggung jawab yang akan diemban oleh siswa kita. Langkah-langkahnya itu pembahasan dalam technical meeting, nanti ada technical meeting sebelum pelaksanaan, menganalisis pertandingan futsal dengan turnamen, penyelenggaraan turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dan serangan serta pertahanan. Perannya, siswa yang menjadi panitia serta wasit dan pelatih nanti akan menjadi pelatih juga manajer ya. Untuk ini masanya saya perkirakan itu karena kita nanti ada kegiatan class meeting setelah ulangan, saya perkirakan waktunya itu dari setelah selesai ulangan semester sampai selesai class meeting, lebih kurang itu 2 minggu, yaitu ini masanya ya di Desember ya, karena kita biasanya ujian atau ulangan semester itu di Desember ya Bapak Ibu. Kemudian untuk struktur program dan mitra komunitas dalam belajar ya, itu ada kurikuler, murid yang terlibat dari kelas 7 sampai kelas 9, baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan tadi dilaksanakan di semester 1 ini, hari semester 1, tanggal 10 sampai 14 bulan kegiatannya. Tapi sebelum kegiatan itu kita sudah ada melaksanakan seperti technical meeting ya, pelatihan siswa tentang manajerial, kerjasama tim dan lain-lain. Serta itu ada waktu dan penanggung jawabnya itu adalah Bapak Kepala Sekolah kita. KBS yang menjadi lokomotif dan fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK dan bermitra dengan guru mapel lain, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, PAI, dan matematika yang berperan dalam pengarahan disiplin ilmu masing-masing. Juga bermitra juga dengan sponsor dan wali kelas, juga wali murid ya. Dan di sini diminta juga wali kelasnya berperan aktif juga sponsorship bila diperlukan dari orang tuanya ya, orang tua siswa kita. Berikutnya itu pernyataan tentang kapasitas sekolah. Ya, sekolah kita itu memiliki tenaga pendidikan dan guru dengan kualifikasi berjumlah lebih kurang 24 orang dan murid yang berjumlah lebih kurang 225 orang. Juga nanti mereka diarahkan ya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih dan sebagai penonton jika tidak ikut dalam kegiatannya yang lainnya. Karena sekolah kita memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, tadi sekolah kita memiliki jaringan internet yang baik dan ruang pendukung untuk melakukan live streaming. Bila perlu kita lakukan live streaming sebagai promosi sekolah kita. Kita bisa tandai di media sosial seperti Facebook, ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Bisa juga kita masukkan di YouTube ya. Karena sekolah kita juga sudah mempunyai channel YouTube ya. Sarana prasarana yang kerja juga cukup lengkap karena kita mempunyai bola kaki dan juga nanti bila diperlukan kita bisa memodifikasi untuk gawangnya. Berikutnya ada rencana evaluasi. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama tujuan pembelajaran untuk meninjau tujuan penyelesaian. Kedua umpan balik dari murid. Ketiga refleksi dari guru. 4 evaluasi kerja tim. 5 evaluasi penerapan konsep fair play. 6 evaluasi manajemen kelas. Ini ya kemungkinan dan tantangan. Yang pertama itu pengelolaan waktu. Kenapa dijadikan tantangan? Karena jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. 2 itu faktor alam dan cuaca. Karena ini sudah masuk di bulan Desember itu biasanya kita bulan-bulan hujan ya, sering terjadi hujan. Lapangan kita kan outdoor, jadi sangat berpengaruh terhadap cuaca ya. Terus itu motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika peserta mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Jadi diperlukan motivasi dari pihak-pihak maupun yang terutama dari wali kelasnya ya, diadakan dimotivasi lagi supaya mereka jika gagal jangan mengalami kegagalan dan keterpurukan. Berikutnya manajemen tim, terus evaluasi dan umpan balik. Nah ini evaluasi umpan balik ini juga menjadi PR juga dari wali kelas ya, wali kelas. Terus itu keterlibatan orang tua dan komunitas. Ya, solusinya tadi untuk pengelolaan waktu kita lakukan penjadwalan yang efisien ya. Semaksimal mungkin kita lakukan ada waktunya kita laksanakan, jangan menunda-nunda kegiatan ketika melaksanakan pertandingan.
untuk faktor cuaca alam itu bisa diundur dan menunggu cuacanya bersahabat. Kita tunggukan mungkin setelah hujan reda kita mulai bermain kembali. Terus itu menggunakan pendekatan yang positif ya untuk memotivasi tadi ya, peserta nomor 3 tadi ya, motivasinya kita menggunakan pendekatan yang positif, memberikan motivasi tambahan dan melalui pengakuan kepada peserta didik. Kemudian komunikasi terbuka, memberikan umpan balik dan mengadakan pertemuan dengan orang tua. Oke, itulah presentasi dari saya mengenai rencana tindak lanjut PKGPJOK yang saya laksanakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau masih gugup sedikit. Maklumlah Bapak Ibu, saya ini agak gugup kalau presentasi ke depan, lagi di depan saya ini guru-guru senior semua, jadi saya agak gugup ya. Mengenai presentasi saya ini, saya minta Bapak Ibu untuk menanggapi atau memberikan umpan balik atau pertanyaan terhadap rencana tindak lanjut yang saya buat ini. Kepada Ibu dan Bapak saya silakan. Oh ya, Bu Fitri ya. Di nomor ini Bu Fitri, terima kasih Bu Gaby. Saya senang sekali karena di program Bu Gaby itu yang dilaksanakan di SMP kita ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Terutama anak-anak ini saya lihat juga Bu Gaby senang bermain bola besar, ya. Terutama bola kaki, futsal mungkin sekarang karena sudah ada lapangan. Saya harap Ibu Gaby dengan program ini dilaksanakan dengan baik karena tadi bisa juga untuk menarik siswa ke sekolah kita mungkin kan dengan orang tua yang melihat di Facebook, mungkin di Instagram, di YouTube. Nanti terutama di daerah sekitar kita yang menonton Facebook dari SMP tertarik. Oh, kalau di SMP ini ekskulnya sangat bagus sekali, terutama anak-anak untuk mendidik anak. Sekarang ini kan bola kaki ini bagus sekali untuk anak-anak. Ya, cuma itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri, masukannya sangat bagus sekali ya. Itu tadi sudah saya harapkan Bapak Ibu menanggapi positif. Jika ada kekurangan dari program saya ini tolong disampaikan atau ditambahin. Saya sangat terima kasih jika ada Ibu atau Bapak yang ingin menambahkan tentang program saya ini jika ada kekurangan. Berikutnya saya persilakan lagi Bapak Ibu jika ada yang ingin ya, kepada Bu Deli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gaby. Saya lihat tadi pada penampilan tadi ini tentang futsal. Iya. Ini khusus laki-laki atau juga perempuan? Karena saya perhatikan anak-anak sekarang yang perempuan sering main bola batu aja. Nah jadi iya main bola kaki. Kuperhatikan sering main bola kaki, mengadakan turnamen antar mereka, sparring. Jadi baiknya jangan cuma laki, Iya. tapi tidak apa-apa perempuan juga diikut sertakan di dalam kegiatan ini. itu menurut saya. Jadi kita cari apa? Itu anak. Apa itu namanya? Minat dan bakat anak. Jadi kalau mereka berbakat di dalam kegiatan futsal, semoga saja SMP kita bisa lebih baik lagi. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Deli, sangat bagus sekali ya. Itu tadi pertanyaan Bu Deli juga bisa langsung dijawab. Tadi saya di presentasi sudah saya masukkan dari kelas 7 sampai kelas 9, tidak menyebutkan laki-laki ya. Jadi dalam hal ini saya memang berencana selain laki-laki, siswa laki-laki juga siswa perempuan. Nanti kita gali lagi mereka yang punya kemampuan tersebut, kita gali dan kita lakukan pelatihan ya kepada siswa. Juga siswa yang tidak berminat atau siswa yang perempuan yang tidak mau, kita jadikan tadi panitia, koordinatornya seperti itu kan, pencatat skor, pokoknya semuanya itu terlibat, bukan hanya siswa laki-laki. Karena di sini tadi saya gerakan kelas 7, 8 dan 9 ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ada lagi Bapak Ibu yang menanggapi. Oh ya. Bapak yang sana.
Terima kasih Ibu Devi, Bapak Ibu. Ini sangat bagus sekali yang sudah sampaikan Ibu Devi ini tentang turnamen futsal, di mana memang kegiatan ini sudah sangat umum sekali untuk futsal, karena anak sekarang semuanya baik di desa saya sendiri bahkan tiap malam itu sering ke lapangan futsal, dia sanggup untuk bayar. Nanti kita alhamdulillah sudah ada lapangan basket ini, walaupun belum benar-benar lapangan futsal yang sempurna, tapi sudah bisa kita gunakan. Jadi kita pakai lapangan futsal ini dengan rencana RPL yang sudah dibuat oleh Ibu Devi. Tambahan dari saya, ini sudah bagus, sudah mengarah dari awal sampai akhir. Tambahan dari saya, nanti ditambahin lagi yaitu sosialisasi. Ini yang paling penting, sosialisasi dengan anak-anak. Kenapa? Karena di sini saya lihat kegiatan dilaksanakan semuanya oleh anak. Baik itu wasitnya, baik itu panitianya, baik itu nanti pemainnya. Jadi kita guru hanya mendampingi. Jadi di kegiatan ini perlu lagi ditambahi tentang sosialisasi. Jadi diadakan sebelum pelaksanaan kegiatan, sosialisasi dulu dengan anak-anak. Kemudian juga dengan wali kelasnya, sehingga di kelas itu bisa terbentuk siapa yang menjadi pelatihnya, siapa yang bisa menjadi pakai putri, pakai putra. Nah, mungkin ada di dalam kelas yang bisa main futsal, tapi mungkin dia tidak bisa main, mungkin nah dia sebagai pelatihnya dan sebagainya. Nah, itu ada sosialisasi sehingga pelaksanaan akan lebih sempurna. Dengan itu, Bu Devi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sarannya. Itu sangat membangun sekali ya Pak. Saya juga lupa dari tadi untuk kita sosialisasi dulu kepada siswa. Karena tadi waktunya saya perkirakan itu lebih kurang 2 minggu Pak. Jadi kita masih ada waktu setelah ulang kita sosialisasi dulu ke siswa, baru kita akan ke pelaksanaan. Dan sebelumnya kita sudah menentukan pemilihan siapa saja yang menjadi pemain, pelatih, manajer, skor dan panitia keseluruhan, seperti itu Pak. Masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oh ya, Bu Suster. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah melihat praktik baik yang Ibu Devi lakukan, yaitu masalah turnamen futsal. Saya lihat memang anak-anak ini banyak yang suka dengan futsal, terutama dengan adanya lapangan kita yang baru. Anak-anak yang dari kemarin, karena kami 2 hari mengawal anak-anak tidak mau bergantian sepertinya, karena memang mungkin sudah menjadi istilahnya mendarah daging, ya, suka dengan futsal. Kemarin dilihat banyak, kemudian saya terangkan bergantian supaya semuanya mendapat giliran. Yang ini menurut saya sudah baik Bu Devi, tapi tinggal melaksanakannya lagi. Pelaksanaannya ke depan semoga lebih baik dari yang teorinya. Ya. Mungkin hanya itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sustri sarannya. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin menambahkan? Nah, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup kegiatan hari ini mungkin sampai di sini Zain. Tapi sebelum kita tutup, kita semangat lagi ya. Salam Penyoga. Jaya jaya jaya. Salam Penyoga. Jaya jaya jaya. Tepuk PJOK. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Atas waktunya dan kerjasamanya hari ini, juga kepada Bapak Kepala Sekolah, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.